Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Nisma yang akan membahas terkait bahasa Indonesia wajib. Pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu ejaan, khususnya tanda baca koma. Ya, jadi langsung saja kita bahas. Yang pertama, penggunaan tanda baca koma digunakan untuk mengapit keterangan aposisi. Kemudian yang kedua, digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan. Nah, jadi kita langsung ke beberapa contohnya nantinya. Nah, untuk yang pertama tadi, mengapit keterangan aposisi. Nah, jadi keterangan aposisi sama dengan keterangan tambahan. Misalnya, kakak saya Rani sedang berbelanja di pasar. Nah, ini ada contoh kalimat yang sudah saya buat. Kakak saya, Rani, sedang berbelanja di pasar. Nah, kalau kita lihat di sini ada keterangan aposisi atau keterangan tambahan, yaitu dari kakak saya. Nah, kakak saya yang dimaksud di sini adalah Rani. Maka perlu kita pisahkan dengan tanda baca koma. Jadi di mana nih komanya kita tempatkan? Jadi komanya kita simpan setelah kata saya. Jadi kakak saya yang dimaksud di sini adalah Rani. Nah, seperti itu ya untuk penggunaan keterangan aposisi atau keterangan tambahan. Kemudian kita ke yang kedua, memisahkan unsur-unsur dalam perincian ataupun pembilangan. Contoh kalimatnya, dia dari pasar, misalnya Rani dari pasar membeli buah apel, anggur, dan jeruk. Nah, ini contoh kalimatnya. Di sini ada perincian, yaitu buah apel, anggur, dan jeruk. Nah, ingat ya, untuk penggunaan dan ini ada dua. Digunakan koma ketika lebih dari dua, tetapi kalau hanya terdiri dari dua, maka tidak perlu menggunakan tanda baca koma sebelum konjungsi dan. Nah, mulai dari mana perinciannya? Mulai dari buah apel, kita berikan tanda baca koma, kemudian anggur dan jeruk. Jadi ini contoh perincian. Selanjutnya kita ke yang ketiga, yaitu memisahkan kalimat setara. Kalimat setara, contohnya, Rani menulis cerpen, sedangkan Rina Nah, ini contoh kalimat setara. Di sini ada Rani dan Rina. Rani di sini dia menulis cerpen, sedangkan yang dilakukan Rina yaitu membaca novel. Nah, biasanya kalimat setara itu ditandai dengan konjungsi seperti sedangkan, tetapi, melainkan, dan lain-lain. Nah, maka
Dari dua kata di sini, dari konjungsi di sini, kita harus pisahkan dengan tanda baca koma. Nah, kira-kira komanya sebelum atau sesudah kata sedangkan nih. Jadi, komanya diletakkan setelah kata cerpen sebelum konjungsi sedangkan. Nah, jadi penggunaan tanda baca koma itu digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Rani menulis cerpen, sedangkan Rina membaca novel. Kemudian, penggunaan tanda baca yang selanjutnya yaitu memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh kalimatnya, karena sedang sakit, misalnya Cia contoh kalimatnya, karena sedang sakit, Cia tidak pergi ke sekolah. Jadi tanda komanya itu digunakan setelah kata sakit. Karena kenapa? Karena sedang sakit di sini adalah anak kalimat ya. Misalnya, saya tandai dulu. Kita pisahkan. Ini anak kalimat. Sedangkan Cia tidak pergi ke sekolah merupakan induk kalimat. Anak kalimat artinya kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan induk kalimat adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri. Misalnya, Cia tidak pergi ke sekolah. Nah, tanpa kata karena sedang sakit, kalimatnya sudah jelas. Berbeda dengan kalimat karena sedang sakit. Nah, misalnya tidak ada dari induk kalimatnya, karena sedang sakit. Maka bisa dikatakan kalimat ini kurang jelas. Maka diperlukan induk kalimat. Nah, kapan tadi penggunaan koma digunakan? Ketika anak kalimat mendahului induk kalimat. Jadi anak kalimatnya di sini mendahului induk kalimat. Jadi diperlukan tanda baca koma setelah anak kalimat. Nah, berbeda kalau misalnya kalimatnya induk dulu baru kemudian anak kalimat. Contohnya, Cia tidak pergi ke sekolah karena sedang sakit. Nah, kira-kira kalau misalnya induk kalimat baru kemudian anak kalimat, perlukah tanda baca koma? Ya, jadi kalau misalnya induk kalimat, kemudian anak kalimat, maka itu tidak perlu menggunakan tanda baca koma. Karena tanda baca koma hanya berlaku ketika anak kalimat mendahului induk kalimat. Ya, jadi seperti itu ya untuk penggunaan tanda baca koma untuk pemisahan anak kalimat dan induk kalimat. Selanjutnya kita next, yaitu penggunaan tanda baca koma digunakan di belakang konjungsi antar kalimat ya. Contoh ya konjungsi antar kalimat. Selain itu, oleh karena itu, sementara itu, dan lain-lain. Nah, maka konjungsi antar kalimat ini memerlukan tanda baca koma setelahnya, yaitu selain itu koma, kemudian oleh karena itu ditambahkan tanda baca koma, begitupun sementara itu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, memisahkan petikan langsung dari bagian lain kalimat. Dia berkata, ibunya sedang tidak di rumah. Maka diperlukan tanda koma untuk memisahkan petikan langsungnya. Nah, kira-kira di mana nih tanda baca komanya kita tempatkan? Jadi setelah kata berkata sebelum petikan. Ya, jadi seperti itu ya untuk penggunaan tanda baca koma. Selanjutnya kita ke soalnya. Silakan adik-adik diminta untuk mencermati sebuah teks untuk menjawab soal nomor 1. Ya, ini berkaitan dengan pir kuning ya. Silakan dibaca dulu. Soalnya yang pertama, perbaikan penggunaan tanda baca koma. Ya, ini tanda baca koma ya yang dimaksudkan pada kalimat dalam paragraf tersebut adalah.
Ya, kita langsung saja ke opsinya karena ini sudah ada kalimatnya ya, jadi tidak perlu lagi membaca di teksnya. Opsi A, pir kuning, merupakan buah yang banyak ditemukan di daerah beriklim tropis. Nah, jadi tanda koma setelah kata pir kuning di sini tidak diperlukan ya. Jadi memang pir kuning dengan kata merupakan itu harus digabung tanpa adanya tanda baca koma. Ini kurang tepat ya. Kemudian opsi B, di balik itu semua, buah pir kuning juga menawarkan segudang manfaat untuk kesehatan yang sayang jika dilewatkan. Nah, kalau kita lihat dari pola kalimatnya, ada preposisi di sini. Preposisi di, kata depan di balik itu artinya ada sebuah keterangan. Maka, kalau ada keterangan di awal kalimat, perlu tanda baca koma. Di balik itu, semua buah pir. Berarti kita tambahkan tanda koma setelah kata itu. Di balik itu, semua buah pir kuning juga menawarkan segudang manfaat. Maka bagian B kurang tepat ya perbaikannya. Ini perlu ditambahkan tanda baca koma. Kemudian opsi C, dalam satu buah pir kuning terkandung sekitar 115 kalori dan beragam nutrisi penting. Ingat tadi yang sebelumnya kakak jelaskan bahwa kalau penggunaan dan, jika lebih dari 2 menggunakan koma, tetapi kalau hanya terdiri dari 2 tidak perlu menggunakan koma. Jadi opsi C ini, koma sebelum konjungsi dan perlu dihilangkan. Ya, ini ya, karena hanya terdiri dari 2. Jadi tidak perlu menggunakan tanda baca koma. Kemudian opsi D, beragam manfaat buah pir kuning diperoleh berkat nutrisi yang terkandung di dalamnya, seperti karbohidrat, serat, kalium, dan sejumlah vitamin lain termasuk vitamin C dan vitamin K. Nah, opsi D ini kembali ya, masih ada konjungsi dan. Ingat, kalau lebih dari 2 tadi apa? Kalau lebih dari 2 maka diperlukan koma sebelum konjungsi dan. Maka ini perlu ditambahkan tanda baca koma. Itu ya. Kemudian opsi terakhir. Nah, sepertinya opsinya jawabannya itu E ya. Cita rasanya yang manis dan daging buahnya yang renyah membuat buah pir kuning banyak digemari semua kalangan. Nah, ini tidak ada lagi koma ya sebelum konjungsi dan. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi E. Selanjutnya kita next ke soal nomor 2. Ya, selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu kesalahan penggunaan tanda baca dalam paragraf tersebut terdapat pada. Ya, kita tandai dulu. Kalimat kedua di sini tadi, spesies ini berasal dari Laut Bering. Nah, ini tidak ada tanda baca komanya ya, berarti sudah benar. Kalimat ketiga, ada koma sebelum konjungsi bahkan. Kemudian kalimat 4, koma setelah konjungsi selain itu. Kemudian kalimat 5, ya, ini ada koma, jadi digunakan untuk keterangan di awal ya. Kemudian kalimat 6, ada koma sebelum konjungsi sehingga. Nah, jadi kakak perlu jelaskan untuk soal nomor 2 ini, ada beberapa penggunaan koma sebelum konjungsi. Di antaranya, yang pertama, bahkan, tetapi, sedangkan, seperti, kemudian kecuali, melainkan, yakni dan yaitu. Nah, ini ada beberapa konjungsi yang perlu atau memerlukan penggunaan koma sebelum konjungsinya.
Nah, dari kalimat kedua tadi sudah benar ya. Kalimat ketiga, ini ada koma sebelum konjungsi bahkan. Nah, tadi ini sudah benar ya, ada di sini. Jadi memang konjungsi bahkan itu menggunakan tanda koma di sebelumnya. Oke, kalimat ketiga sudah benar. Kemudian kalimat empat, selain itu koma. Nah, ini adalah konjungsi antar kalimat, maka memang menggunakan tanda baca koma. Ini sudah benar juga di kalimat 4. Kita ke kalimat 5. Tadi untuk menangkap kepiting Alaska, koma, kapal-kapal nelayan. Nah, ini adalah subjek, sebelumnya adalah keterangan. Ingat tadi kalau misalnya pola kalimatnya keterangan di awal kalimat, maka perlu tanda baca koma untuk memisahkan subjeknya. Maka kalimat 5 ini sudah benar. Kita ke kalimat 6. Di sini tadi ada koma sebelum konjungsi sehingga. Di sini kira-kira ada tidak sehingga? Jadi tidak ada ya, maka konjungsi sehingga di kalimat 6 ini tidak perlu menggunakan tanda baca koma di sebelumnya. Ini komanya perlu dihilangkan. Maka kesalahan penggunaan tanda baca dalam paragraf tadi terletak pada kalimat 6. Ya, jadi sehingga itu tidak perlu menggunakan tanda baca koma. Ya, kita next ke soal nomor 3. Ini adik-adik kembali diminta untuk mencermati sebuah teks terkait bunga melati. Ya, kesalahan penggunaan tanda baca dalam paragraf tersebut terdapat pada, ya ini opsinya dari kalimat 1 sampai kalimat 5. Kalimat 1, kita langsung saja ya di bagian tanda bacanya. Stres, kemudian insomnia, dan menjaga kesehatan kulit. Nah, seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, ketika konjungsi dan digunakan dan terdiri dari 2 atau lebih, kalau misalnya lebih dari 2 perinciannya, maka perlu menggunakan koma. Dan kalau tidak, misalnya 1 atau 2 saja, 2 saja ya, tidak perlu tanda baca koma. Nah, untuk opsi kalimat 1 ini sudah benar ya, pakai koma sebelum konjungsi dan. Selanjutnya di kalimat kedua. Ya, langsung saja ke tanda bacanya. Di sini ada koma sebelum konjungsi seperti. Kemudian, ya itu saja ya, berarti untuk kalimat kedua ini sudah tepat. Kalimat ketiga. Kita cari tanda bacanya. Nah, di sini di kalimat 3 tidak menggunakan tanda baca. Ini sudah benar karena kenapa? Ada dan di sini, konjungsi dan. Konjungsi dan kalau terdiri dari 2 poin saja, maka tidak perlu menggunakan koma. Ini sudah benar ya untuk kalimat ketiga. Kalimat 4, tanda bacanya ini juga tidak ada ya. Ini sudah benar kalimatnya. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Kemudian kalimat 5, selain itu, ada konjungsi selain itu, konjungsi antar kalimat. Kalau konjungsi antar kalimat, berarti kita membutuhkan tanda baca koma setelah konjungsi itu. Maka kita tambahkan koma setelah kata selain itu. Jadi, kesalahan penggunaan tanda baca pada teks ini ada pada kalimat 5. Maka opsi jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 3 itu adalah opsi A, yaitu kalimat 5 tadi. Selain itu, kemudian koma. Ya, seperti ini ya perbaikannya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Ya, jadi ini merupakan soal yang terakhir ya, berkaitan dengan kukang maupun kungkang. Ini teksnya, silahkan dicermati terlebih dahulu. Kita langsung ke soalnya. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat dalam paragraf tersebut adalah opsi A, menghilangkan tanda koma setelah kata arboreal pada kalimat 1. Ya. Ini kalimat 1, ada koma setelah kata arboreal.
Nah, ini memang menggunakan tanda baca koma. Karena kenapa? Karena ini adalah kalimat yang membutuhkan keterangan. Dia adalah keterangan aposisi atau tambahan tadi. Maka diperlukan tanda baca koma untuk memisahkannya. Artinya di sini adalah makna dari kata arboreal, ya. Kemudian ke opsi B, ya. Menambahkan tanda koma sebelum konjungsi dan pada kalimat kedua. Nah, ini ada kukang, kemudian ada nama juga di sini. Kira-kira sudah tepat kalau misalnya kita tambahkan tanda baca koma? Ya, jadi pada kalimat kedua ini tidak perlu tanda baca koma, ya. Berarti ini kurang tepat. Opsi C. Menambahkan tanda baca koma setelah konjungsi sementara itu pada kalimat 5. Ya, kalimat 5 ya. Sementara itu, koma, ingat, konjungsi antar kalimat itu membutuhkan koma di belakangnya atau setelahnya. Maka perbaikan yang tepat di sini memang ditambahkan tanda baca koma setelah konjungsi sementara itu. Maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 4 terkait perbaikan penggunaan tanda baca koma ada pada opsi C ya. Tadi tanda koma perlu ditambahkan setelah konjungsi sementara itu. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini terkait tanda baca koma. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.